subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah berbahagia, izinkan saya kita membedah kitab ini ya, karena nggak pada pegang kitab ya, jadi kita ambil poin-poin pentingnya yang berhubungan dengan kemuliaan bulan Sya'ban. Buku ini ditulis oleh seorang ulama besar di Mesir, seorang murabbi, dan juga beliau seorang yang memang konten dalam dakwah dan pendidikan, yang bernama Syekh Muhammad Fauzi Abu Zaid, seorang tokoh sufi. Banyak buku-buku beliau, dari mulai tafsir dan lain sebagainya, sangat produktif. Dan saya sempat ketemu dengan beliau. Kalau hadir di majelis beliau itu, habis ngaji dikasih makan, pulang dikasih uang, dikasih bingkisan lagi, ya. Kemurahan orang-orang soleh di sana luar biasa. Para jamaah yang berbahagia, bulan Sya'ban adalah bulan yang berada di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Bulan Sya'ban ini hampir juga suka terlupakan. Dia terapit di antara dua bulan yang sangat mulia. Kata Sya'ban, dia yatasa'ab fi al-khair. Di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan dan banyak juga kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam bulan Sya'ban. Ya. Di antaranya, ya, ada ulama juga yang mencoba mentorehkan, mentafsirkan, walaupun ini dasarnya hadisnya hadis maudhu, ya. Kita sering dengar Rajabun Syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Nanti kita tanya, mengapa bulan Rajab dikatakan bulannya Allah? Kemudian Sya'ban wa Sya'banu syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Ya. Kemudian wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Di antara makna yang ditorehkan oleh para ulama, mengapa bulan Rajab dikatakan bulannya apa? Allah. Karena di bulan Rajab inilah Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ampunan yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Kecuali orang yang musyrik, Allah kagak ampun itu. Orang yang fasik, Allah kagak ampun itu. Ya. Selain itu Allah ampuni. Kemudian di bulan Rajab ini, ya, karena apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah. Di bulan Rajab ada peristiwa besar yang kita kenal dengan namanya Isra Mi'raj. Ya, dan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada qabla al-hijrati bi'am, 1 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau ditanya kapan mulainya diwajibkan umat Islam sholat 5 waktu, itu 1 tahun sebelum hijrah, ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Berarti posisinya di mana? Di kota Mekah. Ya. Kemudian Sya'banu syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Ya.
Mengapa bulan Sya'ban dikatakan bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Yang pertama, ini banyak berbaur juga dengan keutamaan bulan Sya'ban. Ya. Yang pertama, kalau dikatakan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, istajaballahu lahu. Di bulan Sya'ban Allah mengabulkan doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada peristiwa besar kita tahu. Ada pertama tentang kasus tahwilul kiblah. Apa tahwil kiblah? Perubahan kiblat. Ya. Yang kedua tentang insyiqaqul qamar, dibelahnya bulan. Ya. Nah, itu semuanya Rasulullah minta kepada Allah dan Allah kabulkan. Kemudian bulan Sya'ban di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa dan turun perintah-perintah. Yang pertama, perintah melaksanakan puasa itu furidat fi syahri Sya'ban, diwajibkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi lihat, tapi sholat mulai diwujud di mana? Di Mekah. Kemudian ke Madinah. Di Madinah tahun kedua Hijriah baru turun perintah puasa. Kemudian wa furidat az-zakatu fihi fi syahri Sya'ban, diwajibkan juga perintah berzakat di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian turun juga perintah untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Sya'ban. Inilah juga salah satunya Sya'banu syahri. Ya, Sya'ban adalah bulanku. Dianjurkan kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering sampaikan, kalau kita ada yang punya amalan selawat, baik selawat tipenya tipe selawat adadiyah, madadiyah, sanaiyah, syuhudiyah, baiknya belajar dari para alim ulama. Selawat pertamanya itu selawat Ibrahimiyah, ya 1 kali sampai 3 kali lah. Kemudian baru selawat yang pendek-pendek yang kita amalkan. Misalnya selawat umi, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, itu banyaklah, misalnya 1000 kali, tapi diawali dengan selawat Ibrahimiyah dan ditutup juga dengan selawat Ibrahimiyah. Begitulah ajaran daripada Thariqah Syadziliyah dari Syekh Abdul Hasan Syadzili yang belajar daripada gurunya Syekh Safandi. Kemudian di bulan Sya'ban terjadi peristiwa apa? Perpindahan Ka'bah. Ya. Jadi ketika Nabi berada di kota Madinah, kemudian turun perintah oleh Allah salat yang menghadap Baitul Maqdis, ya, ini Rasulullah hatinya kagak nyaman ini, dan selalu ada ejekan-ejekan, ada gunjingan-gunjingan daripada kafir Quraisy. Ma hiya dinu Muhammadin, apa tuh agamanya Muhammad? Kiblatnya aja pindah-pindah, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir setiap malam itu berdoa sama Allah. Nanti juga ada sir mengapa doanya pas ini Allah tunda dulu, enggak langsung dikabulkan, ya. Ada sirnya nanti. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya,
menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami sering melihat tuh Rasulullah selalu menengadahkan tangan doa. Ya, minta apa? Minta agar kiblatnya dipindahkan kembali ke Ka'bah. Kalau nggak salah sekitar 2 tahun 2 bulan 22 hari itu. Lama juga tuh. Apa sirnya untuk melihat ini? Ya, menguji keimanan sahabat, ya, apakah tetap bersama Nabi atau ada yang murtad. Kenyataannya ada yang angkara wa murtadda, mengingkari dan murtad. Ya, begitu. Maka Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah metode manhaj. Kalau kita punya hajat, punya keperluan, ya selalu minta sama Allah. Minta Allah yang Maha Mustajib. Ya, Allah mengabulkan doa-doa kita. Ada istilah man qara'al bab yushiku ayyaftaha. Barang siapa yang mengetuk pintu, ada harapan pintu yang itu akan terbuka. Dan kita gedorlah setiap malam, ya, pintu langit agar Allah kabulkan doa-doa kita. Begitu ya. Makanya ada sarannya sholat hajat, ya, dengan berbagai macam caranya tuh. Sholat hajat ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan bacaannya juga berbeda-beda, ya. Saya punya buku judulnya Min Da'bis Shalihin, kebiasaan orang-orang saleh. Di situ saya torehkan ada 2 pasal. Pasal pertama seputar tentang sholat sunnah yang menjadi kelaziman orang-orang saleh. Di antaranya sholat tasbih, sholat hajat. Di pasal yang kedua berbicara tentang ada amalan zikir min akabiris shalihin, wiridan orang-orang saleh. Orang saleh wiridannya lain bukannya lagi istighfar, selawat, qiyamul lail, bukan dia. Ya. Tapi apa? Hal-hal yang bersifat mujahadah, melawan hawa nafsunya. Kalau yang tadi istighfar, selawat, qiyamul lail itu sudah menjadi kutu qulubihim, makanan hatinya. Orang saleh itu kalau enggak istighfar enggak kagak enak. Ya, gak kayak mulai gak enak. Emang makanannya. Kalau kita gak makan sehari gitu. Nah, tapi ada amalan khusus tuh, ya. Kapan-kapan kita sampaikan itu ya, karena kita konsen ke sini. Nah, cerita tentang perpindahan kiblat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mad'uwan ila ma'idati ghada fi qabilati Bani Salmah min al-Ansar. Dan suatu hari Nabi diundang, ya, makan siang di kabilah atau di suku Bani Salmah min al-Ansar. Ya. Nah, Nabi diantara sajayahu, diantara tabiatnya yang baik itu akhlaknya, idza da'ahu qaumun ila ghada aw 'asha la yatrukum mahallatahum illa ba'da ayyusalli fiha faridatullah. Jadi Nabi itu kalau diundang, Nabi nggak pernah meninggalkan tempat yang dia diundang sebelum sholat berjamaah bersama mereka. Nah, ya, nah ini merupakan ikraman lahum, penghormatan Nabi kepada mereka. Tapi Nabi juga punya apa? Khisal, punya pemikiran yang sangat cemerlang, memanage. Walaupun Nabi berada di tempat lain, Nabi ya'muru ahada ashabihi ayyusalliya bin niyabati anhu fi masjidin nabawi. Jadi walaupun Nabi sholatnya di tempat itu, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk menggantikan beliau menjadi imam di Masjid Nabawi. Dan dikatakan khisalun 'allamaha lahu rabbul bariyah. Ada orang lupa akan tanggung jawabnya. Ketika dia di sini, di sana ketinggalan. Ya, tapi ini khisalun 'allamaha lahu rabbul bariyah. Ya. Nah, ada pernyataan perselisihan pendapat ulama kapan terjadinya tahwil kiblah. Ya. Dan dalam sholat apa?
Ketika dulu saya di Majelis Ulama di PKU, ingat kasus ini nih, ya. Nah, di sini disebutkan fakana yusalli 'indahum wa ma'hum az-zuhra wa fi riwayah al-'asr. Jadi ketika Nabi sedang sholat zuhur begitu. Kemudian wa ba'da an shalla ar-rak'atal ula wa tsaniyah tijahal Baitul Maqdis. Jadi sholat zuhur itu Nabi 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis. Ya. Kemudian nazala wahyu sama alaihi wa huwa fi shalah. Turun wahyu. Beliau lagi dalam kondisi salat. Ya. Apa ayatnya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, maka kami palingkan dia ke kiblat yang dia sukai. Ini juga secara bahasa ada ini ya, kajian. Kenapa enggak nardaha, enggak ardaha, enggak, tapi tardaha. Ya, inilah apa namanya anugerah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para nabi minta, nabi enggak minta. Seperti Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun dalam dakwah dan dia sadar lisannya kurang bagus. Dia minta apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rasulullah enggak apa langsung alam nasrah laka sadrak. Nabi itu dadanya sudah lebar. Ya, insyirah itu Nabi. Dan banyak hal-hal seperti itu kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lagi sholat apa? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Ya. Dan itu terjadi ketika selesai sholat, sahabat sudah ada yang nyebar kemana-mana. Nabi kagak kemana-mana bersama sahabat. Apa hikmahnya? Ta'kidan di hadzal amr. Untuk menguatkan bahwa mulai hari ini, sejak ini kiblat memang sudah dipindahkan. Ya. Nah, keistimewaan sahabat Nabi itu namanya sumuwul mu'minina fis sami wat ta'ah. Jadi para sahabat itu kalau dengar sesuatu dari Nabi, iya aja udah. Sami'na wa ata'na. Yang luar biasanya. Walaupun yang nyampainya sahabat. Ya. Min Rasulullah sami'na wa ata'na. Ya, begitu. Ada dikisahkan ya, katanya hatta nudrika mada hubbal muslimin al-awwalin wal akhirin lis-sami wa ta'ah. Kita mendapatkan bagaimana cintanya orang muslim yang terdahulu dan terakhir mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yasma bi amri tahwil qiblah jamil mu'minin. Ya, artinya seluruh orang Islam kagak dengar, enggak tahu. Kasus itu terjadi hanya di masjid itu. Kalau jamaah pernah umrah, pernah haji, kita dibawa di Madinah itu nanti jalan-jalan, salah satunya ke melewati Masjid Qiblatain. Kenapa masjid itu dikatakan Masjid Qiblatain? Karena di masjid itulah Rasulullah pernah sholat 2 kiblat. 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat kedua menghadap apa? Ka'bah Al-Mukarramah. Itu sholat zuhur. Sholat asarnya 4 rakaat semuanya lengkap menghadap Ka'bah. Ya, dulu di awal-awal kita masih mahasiswa, itu di sana itu di masjidnya banyak tulisan-tulisan tentang ayat-ayat ini. Kemudian nggak tahu lagi semua dihapusin, dihilangin semuanya. Ya, kita tahu di sana ada perbedaan pemikiran. Ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan sistemnya tagris, mereka kebanyakan tanzih. Jika dilihat sesuatu ya daripada asar-asar peninggalan Nabi, menurut mereka dikatakan bid'ah, membuat syirik, kita kira tanzih, dibersihin, digusur-gusurin, dihilang-hilangi. Kerugiannya apa? Hilanglah kita situs-situs sejarah. Ya. Tapi kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan manhaj tagris. Apa tagris? Kata gharasa yang ditagris.
memberikan pemahaman kepada generasi-generasi. Ya, kita misalnya ke Jabal Rahmah, kagak. Jadi kita menyembah gunung, kagak. Ya, kita dengar sejarahnya sejak kecil, ingin tahu, ingin melihat. Ya, malah kita natabarak, mengambil keberkahan kepada tempat-tempat yang pernah disinggahi, dikunjungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya fa kharaja rajulun mimman shalla ma'an nabi fa marra ala ahli masjid wa hum raki'un fa qala asyhadu billah laqad shallaitu ma'a Rasulillah qibla Makkah fadaru kama hum qibla bait. Jadi dari kisah ini sahabat kemana-mana, aku sholat sama Nabi, kiblat udah pindah. Itu sahabat tuh, kalau kata Nabi udah ya, taharraku wa hum fis shalah lam yantadhiru hatta yantahu min shalah. Jadi walaupun dalam kondisi sholat, pas dia dengar itu langsung sami'na wa ata'na, begitu. Jamaah yang berbahagia, mengapa tapi dalam kasus ini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat seandainya begitu lamanya, berarti kan lama, hampir berapa? Hampir 2 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, ini kan waktu yang sangat lama, gitu. Nah, di sini ada sirrul uluhiyah sama sirrul rububiyah. Ya, kalau yang namanya sirrul rububiyah ini ada Allah itu rububiyah itu Allah yang mengatur semuanya. Nah, di sini hak prerogatif Allah, kagak ada urusannya dengan hamba, begitu. Nah, di sini juga hikmahnya untuk umat Islam memahami, menyadari bahwa yang punya otoritas mengabulkan, mengatur itu hanya Allah saja. Ya, bukan manusia, hatta bukan nabi, gitu. Agar juga ya di sini bahwa umat pada saat itu enggak langsung itijanya kepada nabi, mengagungkan nabi, ya, artinya membuat akhirnya nanti nabi itu punya segalanya, bukan. Nabi pun juga bisa begitu, semuanya dari Allah, gitu. Maka nanti di kasus tahwil kiblah juga luar biasa, ya. Kasus insyiqaqul qamar, dibelahnya bulan. Ada di situ ada nilai-nilai uluhiyah, ada nilai-nilai ubudiyah dan nilai-nilai uluhiyah, gitu ya. Nah, disebutkan hikmatu tahlil kiblah, ya, hikmah perpindahan kiblat. Summa bayyana Allah tabaraka wa ta'ala hikmatan min hikami tahlil kiblah. Wa lima ja'ala al-kiblata awalan ila Baitul Maqdis. Kenapa juga kok salatnya menghadap Baitul Maqdis? Ya, wa ma ja'alna al-kiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasulah. Ini hikmahnya, agar kita mengetahui siapa orang yang tetap istiqomah mengikuti Nabi. Ya, wa mimman yanqalib 'ala aqibai. Dan juga agar kita tahu siapa orang-orang yang imannya cemen. Ya, kagak kuat, dia merubah, kagak ikut bersama Nabi, ya. Jamaah yang berbahagia, ini saya ambil karena waktu kita sebentar, ya. Jadi kita ambil poin-poinnya aja yang berhubungan dengan Syahrul Sya'ban. Kemudian peristiwa terbesar lagi adalah insyiqaqul qamar. Apa insyiqaq? Terbelahnya bulan. Ya. Kapan terjadinya itu tuh? Ya, itu terjadinya
pada tanggal 14 bulan Sya'ban. Wa kana fi Mekah. Ya, Nabi berada di kota Mekah. Ya. Kalau tadi tahwil kiblah di mana? Di Madinah peristiwanya, ya. Ya. Lakin Allah azza wa jalla arsala lahu amin al-wahyu Jibril fil yawm rabi'. Lakin Allah azza wa jalla arsala lahu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengirim kepadanya Jibril alaihissalam fil yawm rabi' asra fi syahri Sya'ban, pada tanggal 14 Sya'ban. Wa kana fi Makkah wa qalahu yakul laka rabbuka iyajtami'u fi hadhil lailah. Jadi begini jemaah. Ada sekelompok orang-orang kafir Quraisy, ya. Ini datang kepada baginda Rasul. Ingin mengetes nih. Ini benar ini Nabi nih. Ya. Mengetes kenubuhannya Nabi, kerasulannya Nabi gitu. Nabi ketika ditanya, Nabi sadar karena Nabi sudah ada gambaran dari Allah umat-umat terdahulu itu, ya. Kalau datang sama nabinya minta diperlihatkan mukjizat kebesaran Allah, tapi setelah itu kadzabu, mereka dusta. Dan Nabi juga menyadari hal itu. Tapi apa? Karena Nabi itu punya kebaikan yang luar biasa tuh. Nabi hanya pengen semuanya cepat dapat hidayah, semuanya memeluk agama Allah, begitu. Itu yang Nabi. Akhirnya Nabi mengabulkan itu. Nabi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diceritakan, katanya digambarin malaikat datang kepada Nabi, walaupun mereka itu ngumpul, katanya melihat itu hilal. Jadi ada yang namanya hilal, ada yang namanya qamar. Mal farqu bainal hilali wal qamar? Apa bedanya hilal dan qamar? Kalau hilal itu adalah bulan sabit. Ya, di awal-awal itu berbentuknya bulan sabit. Tanggal 1, tanggal 2, 3 terus lama-lama makin gede itu. Nah, kemudian pada tanggal 13 itu mulai yakunu mustadiran, hampir mulai bundar. Ya, 13, 14, 15 mulai bulat tuh. Jadi badrun, jadi bulan. Nah, tanggal 15 itulah bulannya menjadi sempurna, bulatnya itu. Nah, kita maka disunahkan juga puasa bait 13, 14, 15. Ya, nah sejak itu Nabi juga mengajarkan doa kepada kita umatnya, doa melihat hilal. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, perlihatkanlah hilal kepada kami, ya, bil amni wal iman, dengan rasa aman, keimanan, wassalamati wal islam, keselamatan dan Islam, rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fakana, katanya, fakana sallallahu alaihi wasallam yad'u wa 'allamana an nad'a 'indama nara al-hilal fi salasati ayyam al-ula min asy-syahr. Jadi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, apalagi kita masuk bulan Ramadan, itu kita diajarkan membaca doa ini. Ya, dan kita juga diajarkan oleh baginda Rasul sejak bulan Rajab untuk berdoa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, jamaah sekalian, kan kita menghitung di jamaah nih. Tahun dulu ya bersama kita ada, pas masuk bulan Ramadan sudah kagak ada. Nah, sekarang juga kita siapa yang jamin nih? Besok Haji Ali masih ada, ini masih ada ya, semua. Sirat masih ada, saya masih ada, belum tentu. Belum ada yang jamin. Ya Pak ya.
Abahnya umum saya dengan Anda belum tentu. Ustaz Pami bisa belum tentu. Ya, makanya apa? Dia jangan doa wa balighna Ramadan. Balighna Ramadan. Itu mantunya Abuya kayak Haji Saifuddin Amsir tuh. Karena itu lagi energinya itu. Ustaz apa? Rizki. Saya lihat itu orang muda tapi tua kayaknya. Itulah yang disenangin Nabi, orang muda tapi kayak orang tua. Pikirannya, bicaranya. Wah ini saya ngelihat dia tuh betapa kenal seneng banget tuh. Ada orang Betawi ini alim juga nih. Coba tuh lagi seger-segernya Allah panggil. Ya. Makanya jamaah banyak-banyak doa Allah membalighna Ramadan. Semoga juga keberkahan ta'lim ini kita semuanya ya Allah panjang umurnya bisa ketemu dengan bulan Ramadan banyak. Dan hadirin hati kita terasa gembira, senang banget akan datangnya bulan yang mulia. Wa ja'akum syahrun mubarak. Dan Nabi memberikan sebuah kabar gembira, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niyah. Pesan saya juga jamaah, masih ada beberapa hari ke depan, sekitar berarti 25 hari 24 hari ya memasuki bulan Ramadan. Ini kita tanya keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, bagi yang wanita-wanita barangkali masih punya hutang gara-gara haid itu. Tanya nih, udah pada bayar apa belum? Tahu kita pada lupa aja. Ya, tanyain. Kalau belum bayar masih ada kesempatan nih beberapa hari ke depan. Kalau sudah, alhamdulillah. Ya, karena bulan Sya'ban yang bulan persiapan gerbang memasuki pintu Ramadan. Nabi itu belum pernah puasanya panjang selama ya di bulan Sya'ban. Ada puasa yang sempurnanya sebulan di bulan Ramadan, dan yang paling banyak dari bulan-bulan lainnya di bulan Sya'ban. Itu. Baca Qur'annya juga Nabi lebih kuat juga di bulan Sya'ban. Apa? Isti'dadan, persiapan untuk nanti memasuki bulan Ramadan. Sedekahnya Nabi luar biasa di bulan Sya'ban. Itu Nabi itu. Makanya Sya'ban syahr itu luar biasa Nabi. Agar kita terbiasa juga itu. Persiapan. Dan yang paling penting adalah persiapan ilmu. Agar puasa kita kagak lagi seperti puasa tahun-tahun kemarin secara kualitasnya. Ya, kita paham ada puasa am, ada khas bil khas. Ini perlu ilmu. Hadiri kajian-kajian yang berisi tentang puasa. Dulu kita pernah baca kitab Saumul Maqbul karangan Profesor Dr. Syekh Tantawi, ya Syekhul Azhar. Nah, ini penting kita kaji, ya kita pahami agar puasa kita lebih meningkat. Jamaah yang berbahagia, jadi ketika Nabi didatangi oleh malaikat, Nabi sadar apa? Terbayang juga umat-umat dulu walaupun dihadirkan mukjizat pada dusta juga. Nah, ini ada dalam surah Al-Qamar ya, yang Allah mengatakan wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Jadi padahal Nabi sudah diingatkan oleh malaikat ya. Kemudian fastamau haulal Ka'bah. Ini semua ngumpul di sekitar Ka'bah. Wa nadaru ila al-qamar, dan melihat ke bulan ya, bulan. Wa asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi. Nabi kemudian nunjuk pakai tangan telunjuk ya, lihat ya. Ilal qamar fansaqqa nisfain. Ini tebalan dua itu bulan. Ini hebat banget Nabi. Nabi Musa laut ya, ini mukjizat. Ya udah begitu aja itu Firaun kagak beriman itu. Luar biasa ya. Wakila fi ihda ar-riwayat, tapi di sini disebutkan kalau Umar dulu kagak beriman langsung halaka, hancur langsung.
Al-Habis ini. Min khasaisil umat Rasulullah, dalam kitab saya baca dalam kitab Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, itu ada kitab namanya karakteristik umatnya Rasulullah. Apa? Allah tidak langsung menurunkan azab ya di saat umat Rasulullah berdusta seperti di masa-masa kaum-kaum Nabi dan umat terdahulu. Ya, coba itu kalau langsung dosa azab luar biasa. Habis kita. Kemudian wakila fi ihda riwayat in syaqqa nisfaini wa kana bainuma ghar Hira. Ada juga riwayat mengatakan jadi dibelahnya itu sengaja nih, biar betul-betul katanya orang katanya apa? Adanya au liyakuna auqa lin nazirin. Arti betul-betul jelas banget itu, kelihatan bahwa bulan itu terbelah. Jadi di tengah-tengahnya ada Gua Hira, Jabal Nur. Nah, ditaruh sebelah kiri kanan, atau sebelah kiri. Udah begitu aja, ini kafir Quraisy masih belum percaya. Falamma ra'au dzalika ta'ajjabu. Ketika ngelihat, mereka terkagum-kagum. Wah, hebat, luar biasa katanya. Benar nih. Tapi apa? Wa aghmidu uyunahum. Mereka meremin mata mereka. Summa fatahuha fawajadul amra ala ma huwa alaih. Saking enggak percayanya mereka merem. Dia takut sihir Muhammad. Si Muhammad dia merem. Dilihat lagi masih tebal juga. Ada kagak percaya, dia pulang ke rumahnya katanya. Disebutin di sini wa raja'u ila buyutihim summa 'adu fawajadul amra ala ma huwa alaih. Ini sihir ini, lari ke rumahnya biar hilang suasana sihirnya, barangkali lihat keluar lagi lah terbelah juga, masih nggak percaya juga. Fakanu kama wasafahumullahu katanya. Diriwayatkan lagi yang berikutnya, nanti tunggu aja katanya ya, ada kabilah-kabilah yang musafir tadi. Jadi memang Allah sudah gambarkan wa iyarau, ini surat Al-Qamar ya, apa pertamanya, waqtarabatis sa'atu wan syaqqatil qamar. Ya, semua telah dekat hari kiamat dan bulan terbelah itu. Ya, wa iyyaru ayat yang keduanya, wa iyyaru ayatan, seandainya jika mereka juga tetap melihat ayat, melihat mukjizat kebesaran Allah, yu'ridu, mereka tetap berpaling. Itu ya, wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir. Oh, ini sihir lagi nih. Ya, lihat nih, kagak percaya. Wa ayatan yakni mu'jizatan dir rasul. Ayat di dalam ayat ini adalah maknanya mukjizat Rasul au karamatan lil wali. Ada kalau bagi wali namanya karamah. Ya, tapi kita memahami yang namanya karamah itu katanya ada dalam dunia tasawuf disebutkan. Jangan Anda tergiur, tertipu dengan orang-orang yang bisa terbang di angkasa, karena burung bisa terbang di angkasa. Jangan juga heran dengan orang yang bisa berjalan di atas air, karena ikan juga pada hidup di atas air. Tapi lihatlah bagaimana keseharian mereka dengan syariatnya gitu. Ya, syariatnya benar, maka ikutilah. Jadi yang namanya karamah apa namanya? Khairun min alfi karamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Pada istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Tapi ini yang namanya karamah mukjizat adalah dalilun wa alamatun ala qudratillahi azza wajalla, menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faqalu li ba'dihim, kemudian di antara mereka saling ngomong nih orang kafir, laqad saharakum Muhammadun. Muhammad telah menyihir kalian ini. Ya. Faqala ba'dul uqala, kemudian sebagian uqala, orang yang cerdas bicara, in kana Muhammadun saharakum falam yastati'a sihrul musafirina fil afaq. Katanya, jika benar katanya Muhammad ini menyihir kalian,
Maka sihir tidak bisa katanya menyihir orang-orang yang musafir di afaq. Katanya, "Fantadiru hatta yatiyal musafirina was'aluhum." Kita tunggu nanti orang-orang yang sedang musafir, perjalanan yang lagi dari luar pulang ke kota Mekah. Ya, was'aluhum, tanya mereka. Falamma ja'al afaqun al-musafiruna min al-afaq sa'aluhum fasaddaqu wa akhbaruhum annahum ra'au al-qamar. Ya, jadi orang-orang yang musafir itu juga sampai melihat, benar dilihat, kok itu bulan terbelah dua. Satu di sebelah kanannya Gunung Nur, satu sebelah kirinya. Ya. Annahum ra'au al-qamara, sesungguhnya mereka melihat bulan fi hadhil laila insyaqqa nisfain, terbagi menjadi dua. Ya. Wa ratma dzalika kanu kama qala Allah wa kadzdzabu. Meskipun udah begitu, udah berapa tuh? Ada merem udah, balik ke rumah udah, nungguin musafir udah, tetap aja pada dusta. Ya. Ma'a bayanil mu'jizat, padahal itu penjelasan langsung mukjizat. Wa bayanil haqqi wa wuduhi, dan penjelasannya sangat jelas dari Allah. Wattaba'u ahwa'ahum. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Li'annahum la yuriduna ma'rifatal haq, karena mereka tidak menginginkan makrifah, mengetahui yang hak dari Allah. Walal ihtida ila shawab, agar menginginkan juga kepada kebenaran. Ma'anallaha kama qala fil Quran wa kullu amrin mustaqir. Ya, li'annal umur biyadillah wa huwa yusarrifuha bi qudratihi wa iradatihi kama syaa. Jamaah yang berbahagia, di bulan Sya'ban ini, ya, kalau bisa yang berhubungan dengan puasa. Ada teman-teman yang ahli puasa. Saya punya teman itu puasanya kuat banget bertahun-tahun di Mesir itu. Ya, sampai kita nyebutnya ini wali ini. Tamatan Pesantren Tambak Beras. Di mana? Tambak Beras mana? Di Boy. Jombang. Tambak Beras itu di Jombang. Teman saya itu namanya Gus Napi itu. Puasanya kuat banget bertahun-tahun. Itu ada orang itu. Saya dulu cobain tuh puasa Ayyamul Bait. Kalau udah musim panas di Kairo kan panas banget, sampai 45 ke atas itu. Kalau pulang kuliah udah pengen cepet buru-buru dapat AC aja masuk kamar. Lagi panas. Nah, kata baginda Rasul, isyarahnya kalau kita yang ahli puasa tetap juga, ya, kalau sudah mulai tanggal 15 itu katanya udah jangan lagi puasa, ya, atau mendekati tanggal ini Ramadan harus juga puasa. Apa hikmahnya? Untuk membedakan ini puasa Sya'ban, ini puasa Ramadan. Jangan terus nyambung gitu, harus ada jedanya, termana ittiba wa naqtadi. Kemudian jamaah, di bulan Sya'ban kita mengenal ada yang namanya malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Fadal. Ya, pertengahan malam nisfu Sya'ban. Malam ini punya nama yang sangat banyak. Ya, para ulama mentorehkan tuh. Ada yang mengatakan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Ada juga yang menamakan Lailatul Qismah, malam pembagian rezeki, ketentuan. Makanya malam itu kita dianjurkan oleh para alim ulama, habis maghrib kumpul bareng pada baca Yasin. Ya, minta agar apa? Pertama berniatnya agar kita mati dalam kondisi beriman. Lalu apa yang kedua? Rezeki. Ya, minta rezeki, minta ibadah yang lebih baik lagi. Itu namanya apa? Qismah, Lailatul Qismah. Jadi kita disitulah penentuan di bulan Sya'ban itu.
Katakan la yarudul qada illa doa. Enggak ada yang bisa menolak ketentuan kecuali doa. Di bulan Syaban itulah mulai lagi di awal lagi ditulis lagi nasib seseorang ditentukan. Makanya kita minta kepada Allah agar ditentukan yang baik-baik. Itu namanya Lailatul Qisma. Yang kedua ada namanya Lailatul Idil Malaikah. Malamnya malam lebarannya para malaikat. Jadi malaikat itu kalau lebarannya malam-malam. Ada 2 malam juga. Ada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, dan ada malam Lailatul Qadar. Nah, 2 malam ini adalah malam hari rayanya para malaikat. Gitu. Kalau lebaran kita apa? Di siang hari, pagi hari ya. Lailatul Id wa Lailatul Adha. Lebaran yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Kalau malaikat dia apa? Malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau kita lihat ada malaikat-malaikat yang punya tugas itu. Misalnya ya, contoh malaikat apa yang mencabut nyawa? Malaikat Azrail. Jadi malaikat Azrail itu hanya komandannya, ibaratnya sentralnya gitu. Ketika kerjanya kagak dia sendirian, banyak anak buahnya. Dan itu banyak ayat-ayat berbicara tentang itu. Yuwafihim al-malaikah. Jadi yang matiin itu ada tugas. Ada yang tugas sama malaikat mematikan orang-orang muslim yang baik-baik. Ada malaikat yang tugasnya mematikan orang kafir, ahli maksiat, itu lain-lain. Tapi porosnya malaikat Israel. Semua begitu, ya. Jamaah yang berbahagia. Kemudian ada malam namanya malam Lailatul Idil Malaikah. Kemudian juga ada malam Lailatul Istijabah. Ya, karena baginda Rasul bersabda apa? Khamsul layalin la yaruddul doa ya. Ada 5 malam kalau kita berdoa kagak ditolak. Pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Kedua apa? Lailatul Rajab, malam bulan Rajab. Ya, hari pertamanya. Yang kemudian yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Lalu malam Arafah. Lalu malam Idul Fitri, Idul Adha. Itu ya. Kemudian disebut juga malam Ghufran, malam pengampunan dosa-dosa. Ya. Jadi bapak-bapak nanti pas nisfu Sya'ban ajaklah nih Ustaz Ali di sini, Ustaz Amam ajak para jamaah untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, gimana menghidupkannya? Itu baik kita qiyamul lail, baca Quran, berzikir, istighfar, salat tasbih. Kalau di Mesir tuh Syekh Fauzi salat tasbih kita. Sini jarang tuh ya. Bisa ya. Ada maghribnya kita baca yasinan tahlilan, habis isya kita salat tasbih. Au bi ayyi amalin shalihin nafi'in rafi'in lil mar'i. Atau amal soleh apa saja yang mengangkat ya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Au nawwi hadhil a'mal bihaitsu yakunu li nasibun min kulli hadhil a'mal. Pokoknya apa saja yang membuat kita dekat sama Allah. Jangan dikit itu bid'ah, enggak ada. Jangan ada, baca aja. Emang orang baca Yasin jelek bagus. Ya, gitu. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Nah, baca Yasin tuh. Wastahabba ba'du salaf ay yaqra'al mar'u fi hadhihi lailah Yasin 3 marrat. Nah, jadi kita lakuin benar tuh.
Ya, arahan ulama dianjurkan sebaiknya yang sebagai ulama katanya seseorang pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban baca Yasin sebanyak 3 kali. Inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya sesuatu itu ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan qalbunya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailati ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilkal lailah. Barang siapa yang membaca Yasin pada malam, ya, pada malam Sya'ban misalnya, ibtigha'a wajhillah, semata-mata mencari ridha Allah, ghufira lahu fi tilkal lailah, Allah ampuni itu pada malam itu dosa-dosanya. Wa tasrisu sunnah an Rasulillah karena idza ada amalan aw qala qawlan yaqulu salasan hatta yata'allama minhu sahibuhu al-kiram. Dan Nabi mengajurkan, kenapa nih baca 3 kali? Ya, ini sunnah apa 3? Sebuah tarbiyah. Orang kalau 3 kali jadi ada ingatnya, ada bekasnya di pikiran itu ingatnya. Atau katanya sholat 6 rakaat ba'dal maghrib. Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri, gitu. Ya. Kemudian bisa juga sholat sholat tasbih. Sholat tasbih ini kita paham hikmahnya membersihkan 10 dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang dulu, dosa yang barusan, dosa yang disengaja, dosa yang disengaja, ada dosa yang sirru alaniyah. Dosa yang kita lakukan orang lain nggak ada yang tahu. Ada bapak kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, yang tahu hanya diri kita dan Allah. Ya, itu sirru alaniyah. Dan dengan berkahnya sholat tasbih, insya Allah Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Gitu. Wa idzan afdal amal fi kulli ahwal fi kulli layal fil ayyam hiya dzikrullahi azza wa jalla wa aqimus salata lidzikri. Terakhir beliau tutup bahwa amal-amal yang paling afdal di setiap saat, di setiap malam, di setiap hari adalah ingat kepada Allah, ya, dan sholat di mana az-zikr. Kemudian yang kedua, wal Qur'anu wa tilawatuhu zikrun, baca Quran. Baca Quran adalah zikir. Wat tasbihu zikrun, wat taqdisu zikrun, wa wal hawqalah la haula wala quwwata illa billah zikrun, wa haylalah la ilaha illallah zikrun, wal istighfaru zikrun. Jadi kita baca tasbih itu juga zikir, kita mentakdiskan Allah zikir, baca la haula wala quwwata illa billah zikir, baca la ilaha illallah zikir, wal istighfaru mohon ampun kepada Allah zikir, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam zikr, dan salawat, apalagi pas bulan diturunkannya perintah berselawat. Fa dzikrullahi fi kulli ahwalik huwa afdhal a'mal fi kulli awqat wal ahwal, dan zikir Anda kepada Allah setiap saat itu adalah amal yang paling afdal fi kulli awqat wal ahwal. Ada orang-orang yang dikatakan ajizun, orang itu lemah banget. Ya, makanya bapak-bapak kalau habis sholat kita kagak doa, itu lemah banget. Ya, kagak berzikir. Bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain? Lah buat dirinya sendiri aja dia kagak mampu. Padahal yang namanya berzikir kagak perlu harus punya wudu. Kapan saja, di mana saja bisa. Bapak-bapak bawa mobil sambil berselawat, bawa motor berselawat, lagi kerja sambil berzikir. Ada istilahnya dalam dunia tasawuf, badan kita berhadapan dengan besi, bermekanik-mekanik, ya, berhadapan dengan listrik. Jadi kantor berhadapan dengan kertas-kertas. Kemudian yang bermuamal dengan orang lain, dengan manusia,
Ya, raganya berhadapan dengan itu semua, tapi hatinya selalu bersama Allah. Itu. Ya, kalbunnya selalu zikir, ingat kepada Allah. Ya. Dan di dalamnya tentu ada nafahat-nafahat yang sangat banyak. Ya. Inna li rabbikum azza wa jalla fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ahadakum an tusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abada. Jadi bapak-bapak, ada yang namanya nafahat. Apa nafahat itu ya? Semacam karunia ilahiyah. Ya, tahu kita dikasih paham aja kan. Ada futuhat, pencerahan hati kita tenang aja. Ya, itu namanya futuh tuh. Tadi ada orang beli sumpah agak dapat gelap aja. Ya, saya suka begitu tuh ya. Ada kalau menceramah itu sekarang suka. Saya pakai kagami apa ya misalnya. Saya hanya gini, ya Allah, apa pernyataan yang baik yang bermanfaat buat mustami'in begitu. Nanti tolong dibimbing gitu. Apalagi kita sudah siapin ini. Terkadang kan apa yang kita siapkan pas di lapangan sudah berbeda. Maka kita minta ada hidayah dari Allah, taufik. Ya Allah, minta yang kita sampaikan itu yang diperluin oleh mustami'in. Gitu. Jadi kita mulai berdialog dengan bahasa hati gitu. Ini umat perlunya apa nih? Gitu. Karena pembicara yang baik bukannya dia bisa memberikan orasi yang hebat, bukan, tapi apa yang diperlukan oleh umat pada saat itu. Begitu ya. Nah, katanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari-hari kita ini punya nafahat. Punya karunia, hadiahlah, pemberian dari Allah. Ini fata'arradu laha, ambil tuh, siap-siap tuh. Rebut itu. Ya. La'alla ahadakum an tusibahu minha nafhatun. Mudah-mudahan ada seseorang di antara kita nih kalian ya dapat satu nafah aja. Bukan nafahat dan jamak mana salim, ini nafhatun nafhatan, nafhatain nafahat gitu. Dapat satu karunia aja. Katanya la yashqa ba'daha abada. Selama-lamanya kagak bakal sengsara. Ya. Jadi jamaah sekalian, kesempatan berbahagia ini ambillah. Di sini disebutkan sih sebetulnya yang namanya nafat ada al-ata'at ata'ullah, katanya pemberian khairatullah, kebaikan-kebaikan semuanya dari Allah. Apakah itu bersifat hawasi yang bisa dirasakan atau seperti makanan, minuman, ya kendaraan, istri, atau kata ata'atullahi tanzilu 'alal qalbi alladhi salaha, atau pemberian dari Allah yang bersifat maknawiyah yang langsung Allah kasih ke hati kita. Kan ada istilahnya innan nura idza dakhala al-qalba insyaraha wa fasaha. Cahaya kalau sudah masuk dalam hati kita itu akan apa? Terasa lega, plong, nyaman, terang. Jadi kita melakukan sesuatu ada ilmu dari Allah, ada bimbingan dari Allah. Nah, itulah yang membuat hati kita apa? As-sakinah, tenang. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin, ya. Dan juga Allah turunkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Awaman kana mayitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Ya, ayyajallahu azza jalla fi qalbihi nuran. Allah jadikan di hati kita ada cahaya. Kan ada orang tuh gelap aja. Orang tuh kalau kagak suka berzikir, nggak suka hati ilmu tuh gelap. Ada masalah dikit udah sumpuk, pengennya bunuh diri aja. Nah, bahaya tuh. Maka berkahnya bapak-bapak, saya sedang menulis buku, judulnya Majlis Ilmu judulnya. Apa hikmahnya ini? Orang ada yang suka sama majlis ilmu. Ada kemarin Bu Mega ngomongnya kurang enak kan? Ngaji. Sebetulnya sih saya menangkap juga ada nilai positif, maksudnya manajnya gitu ya. Tapi kan bahasanya kurang ini banget.
Jadi saya nulis itu apa hikmah yang majlis, apa itu? Imam Syafi'i sudah ngomong ada 6 hikmah. Majlis ilmu itu diantaranya menghantar orang yang tadinya orangnya asal beramal ria aja, ya, dengan hadir ilmu lama-lama diantar dia jadi ikhlas. Yang tadinya sombong, belagu, ego, hadir ilmu insya Allah jadi tawadu. Yang tadinya bodoh nggak tahu, dia mesti menjadi alim, berilmu. Apalagi majelis talim orang-orang Betawi dia dulu melihat itu menghantar ulama-ulama banyak, ya kan kayak Mu'alim Syafi'i Hazami kan, istilahnya beliau bukan di pesantren ya, ngaji-ngaji begini, tapi lahir dari beliau ulama-ulama besar banyak. Di antaranya itu yang lagi ngetop di YouTube tuh, Kiai Haji Fakhruddin tuh. Itu juga jebolan, ya Al-Bantani itu jebolan itu Arba'in. 40 orang selalu dipilih. Lagi teman saya Dr. Lutfi, ya Dr. Lutfi Khairullah, itu juga sama jebolan-jebolan sama. Ini juga nih sama nih. Jadi jemaah itulah yang namanya nafahat, ya, cahaya katanya. Allah jadikan cahaya di hatinya yang dia bisa berjalan di tengah orang. Dan dengan begitu apa? Ada ayajallahu lahu mizanan fi qalbihi, itu nafahat tuh. Jadi ada masalah, dia kagak langsung ada ya begini jemaah. Adanya namanya nafsu musara'ah tuh. Apa nafsu musara'ah? Seseorang ketika menghadapi satu masalah dia truk aja langsung, spontanitas. Tapi ini bawaan hawa nafsu. Namanya hawajis kalau kita telah dalam dunia tasawuf, hawajis, hal yang bersifat jelek-jelek itu, ajakan setan, bukan dengan bawaan nur cahaya. Tapi ada orang yang selalu dia bijak, dia seakan dibimbing oleh Allah semuanya. Nah, itu sudah haiman Allah. Nah, kita pengen begitu tuh, ya, apa katanya? Ayyajalallahu lahu mizanan fi qalbihi yakshifu bihi at-tayyib minal khabith. Dia pilih mana yang baik, mana ini. Karena istilahnya idza arada ayn taf'ala amran fatadabbar awaqibahu. Jika Anda ingin melakukan sebuah pekerjaan, aktivitas, kegiatan, fatadabbar awaqibi, renungin dulu setelahnya. Jangan langsung ini aja. In kana khairan famdi. Seandainya memang bakalan ujungnya baik, kerjain. In kana syarran fantahi. Tapi bakalan bakal dicaci orang kita nih, dicemooh orang kita, hina, pantahi. Ya, jadi mana nafahat banyak banget. Ya, artinya intinya bahwa Allah kasih kita hidayah, ilmu, nur, cahaya. Dan saya kasih ijazah bagi yang sering menuntut ilmu, amalin salawat Syekh Ibnu Masis. Ini untuk pembuka ilmu anwar cahaya. Bunyinya Allahumma salli ala manin syaqqat minhul asrar wan falaqat minhul anwar. Amalannya Allahumma salli ala manin syaqqat minhul asrar wan falaqat minhul anwar. Allahumma salli, ya Allah, salli, berselawatlah, ala man, atas orang, minhu, yang darinya, syaqqat, terbuka, minhul asrar, segala rahasia-rahasia, wan falaqat minhu anwar, dan terbuka juga darinya anwar, cahaya-cahaya, ilmu-ilmu, ya. Dan orang yang suka berzikir, yang suka berselawat, yang dekat sama Allah, itu akan turun anwar dari Allah. Inilah kaidahnya begini, alaika bil azkar wa 'alallahi inzalul anwar. Jika kalian ya istiqomah, punya zikiran, istiqomah tapinya, wa 'alallahi, dan kewajiban atas Allah, inzalul anwar, menurunkan cahaya. Anwar jamak nur, ilmu, cahaya,
bimbingan, ketenangan tadi, sikap-sikap bijak, selalu ada bimbingan Allah, ada nafas Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah karena sudah siang, enggak terasa sampai 1 jam kita ngomong. Ya lebih. Semoga bermanfaat dan kita bisa siap menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saya ada beberapa pengajian, ada yang mingguan, ada yang 2 minggu sekali, ada yang bulanan. Kalau yang bulanan di beberapa tempat pakai kita nggak libur ya. Lah kenapa? Ngaji sebulan sekali nih udah. Jadi pas itu di beberapa tempat yang sebulan sekali kagak libur, tetap kita pengajian ya. Semoga kita mendapatkan berkah majelis ilmu ya, dan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dan rumah tangga kita tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita saleh dan solehat, diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya annallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal madlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafiyal bala ya Allah ya dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrimna bis sihhati wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil Karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ataiyakal makhsusata lil qulub wal ma'arif al ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an nabawiyyah wal akhlaq al qur'aniyah. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrar ar rasul wa anwar ar rasul wa ahwal ar rasul wa akhlaq ar-rasul wa tarbiyat ar-rasul wa sunnat ar-rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'at ar-rasul zahiran wa batinan wa ru'yat ar-rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'at ar-rasul wa syafa'at ar-rasul wa syafa'at ar-rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil bashir wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.